Selamat pagi, kita coba ya, kita ulangi dari sini. Jadi bab ini bicara tentang kepemilikan kepemilikan ketika sebuah perusahaan, induk perusahaan membeli perusahaan lain dengan kepemilikan di bawah 100%. Dan ada diferensial. Ya, bisa kita lihat di sini contohnya, kita mulai langsung dari sini. Ya. Jadi kita akan menggunakan tetap contoh antara Peerless dan Special Food ya. Nah ini. Asumsikan pada tanggal 1 Januari 2001, Peerless membeli 80% saham dari Special Food seharga 310.000. Nah, pada tanggal itu juga diasumsikan kepemilikan minoritasnya nilainya 77.500. Dari kedua ini, dari 310 dan 37.500, kita akhirnya ya dari sini, dan dari sini ya, itu akhirnya menjadi ini 87.500 lah totalnya, 310 tambah 7.500 jadi 387.500. Sementara saham perusahaan itu saham biasanya adalah 200, kelebihan modal di setornya, bukan kelebihan modal di setor, laba ditahannya adalah 100.000, sehingga ini totalnya menjadi 300.000, sehingga ada diferensial 87.500. Diferensial ini yang nanti akan kita lihat di bawah akan dibuat kemana. Nah kemudian di sini dicatat ini jurnal biasa bahwa Peerless berinvestasi di Special Food seharga 310.000. Ini laporan keuangan dari Peerless dan Special Food. Nah, dan kemudian setelah diperhatikan laporan keuangan Special Food, ditemukan ada beberapa aktiva yang dicatat lebih kecil daripada nilai yang seharusnya. Seperti misalnya inventory dicatat 60.000 padahal setelah dicek di pasar harganya sudah mencapai 65.000 sehingga ada kelebihan 5.000. Demikian juga tanah dicatat 40, fair value-nya sebenarnya 50.000 ya sehingga ada kelebihan 10. Building dan equipment lebih besar lagi selisihnya ya, dicatat cuma 300, ternyata nilai pasarnya 360.000 sehingga harus dinaikkan 60.000. Nah, dari sini adik-adik kita sudah menemukan 75.000 diferensial yang harusnya tadi ini untuk menutup yang mana? Untuk menutup yang 87.500 yang di atas tadi ya. Kita sudah ketemu 75.000. Artinya kita hanya perlu sebenarnya mencari 12.500 lagi. 12.500 kenapa nih? Kenapa perusahaan ini nilainya sampai 387.500? Padahal bukunya cuma 300. Setelah kita cek, oh ternyata bukunya yang kerendahan, bisa dinaikkan 75.000. Oh ya, naik 75.000 oke. Tapi kan belum juga 387 gitu. Nah ternyata itu kita lihat tadi ya, ini ya, 75.000 sudah diketahui untuk menutup yang diferensial 8.700. Tapi ternyata nilainya belum semua tercover sehingga ada 12.500 nanti yang akan diakui sebagai goodwill. Nah, masalahnya adalah ini tidak sama dengan yang kita pelajari sebelumnya. Karena kita kepemilikannya 80%, maka yang kita bahas adalah 80%. 310.000 yang kita bayarkan ternyata udah bisa diidentifikasi ya ke 240.000. Dari mana 240.000? 80% dari modal perusahaan itu. Modalnya kan 300.000 ya. 80% dari situ dapat ini. Kemudian 80% dari diferensial yang sudah bisa ditelusuri. Berapa diferensial yang bisa ditelusuri? Kan 75.000 tadi ya, nanti lihat di atas, itu 75.000. Ya, ini kalau nulis pakai mouse pasti jelek ini ya. Nah, 80% dari situ, yaitu jadi 60.000. Goodwill-nya juga gitu, ya, dari 12.500, ya, 80%-nya itu jadi 10.000. Gitu. Jadi inilah keadaan untuk 80%. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat di sini, inilah keadaan awal untuk pembukuan. Ini buku masih ya. Jadi non-controlling interest, ini buku ya, adik-adik, pembukuan. Bukan nilai yang sudah kita reklasifikasi tadi. Di pembukuannya adalah bahwa memang common stock dari Peerless itu sekarang adalah 200 tambah 100. Dan itu dimiliki oleh dua pihak. Si Peerless, ini tadi common stock Special Food ya. Peerless memiliki 240.000 dan si kepemilikan minoritas memiliki 60.000. Mereka bagi gitu ya. Oke. Kemudian
inilah menjadi dasar untuk menyusun jurnal dasar, ya, jurnal dasar, gitu ya. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, ini jurnal ini untuk mengklasifikasi perhitungan tadi, perhitungan dari diferensial tadi. Jadi berapa diferensial yang mau kita cari? Tadi kan 87.500 ya. Ini dari dua ini kan 87.500 kan? Ya, 87.500. Ini harus kita, tadi udah kita cari kan kemana aja. Ternyata inventory dicatat kerendahan 5.000, land dicatat kerendahan 10.000, building dicatat kerendahan 60.000, dan ini kan belum dapat ini semuanya masih 75.000 seperti yang kita hitung tadi ya, masih 75.000 ya. Nah, sehingga ada selisih untuk menutup ini supaya ini balance ya, ini maka dapatnya ini 12.500. Nah, ini akan kita reklasifikasi melalui jurnal ini, maka naiklah inventory 5.000, naiklah land 10.000, naiklah building 60.000, naiklah goodwill 12.500. Nah, investment in special food itu kemudian 70.000 dieliminasi dan non-controlling interest 17.500. Ini di mana? Ini bukan jurnal special food, ini bukan jurnal peerless, ini adalah jurnal yang akan kita gunakan ketika kita mengkonsolidasi laporan keuangannya. Ya, maka kita konsolidasilah laporan keuangannya. Oh ya, ini juga seperti standar yang udah kita ini ya, jurnal opsional untuk mengeliminasi akumulasi depresiasi. Nah, perhatikan, jadi sekali lagi saya ingatkan, setiap melihat ini perhatikan, ini tanggalnya 1 Januari, berarti ini adalah jurnal konsolidasi, neraca konsolidasi yang disusun sesaat setelah mereka sepakat untuk menyatu. Kan transaksinya tanggal 1 Januari tadi kan gabungnya. Seperti biasa ini cuma tambah-tambahkan saja. Ya, tambah-tambahkan. Nggak ada masalah, tapi ada di non-controlling interest, ini tadi 60.000 jadi tambah 7.500, jadi 77.500, ini non-controlling interest. Ya. Lalu investment in special food ini 240.000, ya, tambah 70.000 yang punya dia. Ya, terus ada goodwill 12.500. Gabungan dari dua-duanya. Oke. Ini belum ada ini ya, belum bergerak, perusahaan setelah bergabung belum bekerja. Ini masih persis ketika mereka sepakat, ayo kita menyatu gitu ya. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang kita akan lihat di tahun pertama, initial year of ownership. Ya. Tapi ini informasinya sekaligus dikasih dua-dua ya. Di tahun 2000X1 katanya Peerless itu menghasilkan untung 140.000, dia membagikan dividen 60, special food ya, yang anaknya Peerless itu untungnya 50 dan dia membagikan dividen 30.000. Di tahun X2 nanti ini kita perlukan nanti kalau kita mengkonsolidasi di tahun kedua. Sementara itu ini kita pegang dulu. Jadi kita sekarang akan mencatat konsolidasi per 31 Desember 2000X1. 1 tahun setelah mereka menyatakan bergabung sebagai sebuah perusahaan. Apakah ini susah? Apakah ini berbeda dengan yang kita pelajari di chapter 1, 2, 3, dan 4? Ya, ini akan sedikit berbeda dan akan sedikit lebih susah. Ya, kalau tadi hanya menggabung di awal penggabungan masih nggak terlalu susah. Nah, sekarang only 80% of the voting stock it must share special food income and dividend with subsidiary non-controlling stakeholder. Jadi ketika special food mengumumkan dia laba 50.000 ini ya, maka si Peerless sudah bolehlah ya tanda kutip PD bilang gini, oh iya dia kan anak perusahaan saya. Kalau dia ngumumin 50.000, 80%-nya punya saya. Maka dikalilah 80% dengan laba yang diumumkan oleh special food, maka si Peerless sudah boleh mengakui bahwa investasi dia di special food bertambah 40.000. Ini kan investment in special food ada di debit bertambah 40.000.
Dan demikian juga dia akui itu sebagai income dia dari special food. Namun karena kemudian dibagi menjadi dividen sebanyak 30.000, maka yang 30.000 ini akan menjadi haknya Peerless kan 80% dari 30.000 kan? Maka dia akan mencatat 28 dia akan menerima dan akan mencatat juga ya, menerima 24.000 sebagai cash naik ya, cash dia bertambah. Dan investment dia di special food itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena tadi kan 40.000 kan sudah dia akui bertambah. Itu kan dari laba seluruhnya. Kemudian karena laba itu dibagikan, ya wajar dong jadinya berkurang dia catat. Jadi investasi dia bertambah itu, nilai investasinya bertambah cuma 40.000 dikurangi 24.000, bertambah 16. Ya, karena 24.000 sudah bertambah dalam bentuk kas. Ya. Nah, kemudian, ini yang harus kita baik-baik perhatikan. In addition, Peerless must write off a portion of differential with the following entry. Ya, Peerless harus menghapus sejumlah tertentu dari diferensial itu dengan jurnal berikut. Kenapa dia hapus? Ini pertanyaannya. Ya, kenapa dia hapus? Ini terjadi karena begini. Kenapa labanya, ini harus hati-hati sekali ya dia. Sebenarnya ini sudah ada di chapter 4, tapi saya ulang nggak apa-apa. Kenapa labanya Peerless 50.000? Labanya Peerless 50.000 karena dia mencatat, ya, katakanlah saya naik lagi ke atas ya, karena dia mencatat, ya, ingat ya tadi ya, saya balik ke sini. Kenapa Peerless memperoleh perhitungan laba 50.000? Karena apa? Karena dia mencatat inventory dia 60.000. Land dia, oke lah, land ini nggak kita perhitungkan ya. Karena dia mencatat inventory dia 60.000, building dia 300.000. Padahal kenyataannya berapa menurut Peerless? Kenyataannya 65, kenyataannya 360. Emang ada dampaknya Pak kepada laba? Ada. Jadi ketika dia menjual, katakanlah dia jual inventory ini katakanlah ya, saya nggak ketemu angkanya, katakanlah dia jual 100.000, maka janganlah 100.000, iyalah 100.000, entah berapapun lah, katakanlah 70.000 aja, ya. Maka dari inventory yang ini saja dia untung 10.000 menurut catatan dia, 70.000 kurang 60.000. Padahal di otaknya si Peerless, wah itu bukan 60.000. Waktu beli perusahaan itu dia nggak memperhitungkan 60.000, itu 65.000. Maka menurut Peerless, menurutnya adalah, itu untungnya, kalau dia mampu jual itu 70.000, itu untungnya cuma 5.000, bukan 10.000, kira-kira gitu. Ya, mudah-mudahan nangkap ya, nanti kalau diulang-ulangi nanti rekamannya. Ya. Jadi, itu untungnya nggak 10.000, untungnya itu kalau cuma dia jual 70, 65, karena aset persediaan dia itu sebenarnya salah catat dia itu, bukan 60.000 dan 65 gitu. Jadi harus kita koreksi kira-kira gitulah. Demikian juga building and equipment. Emang ini ngaruh ke laba Pak? Ngaruh, karena ini akan mengubah besaran depresiasi. Nanti kita akan bahas di bawah. Jadi dia mencatat depresiasi dia terlalu rendah karena basisnya cuma 300. Harusnya basis depresiasinya 360.000 kira-kira gitu. Ya, nanti kita catat di bawah. Artinya adalah cara berhitungnya special food, angka-angkanya tidak sama dengan bayangan si Peerless. Sehingga angka laba yang dihasilkan oleh special food itu harus dikoreksi, atau kita katakan bahasa buku ini di write off. Ya, di write off ini. Gimana cara mau write off-nya? Mari kita lihat satu-satu. Ya, hitungannya kita lihat gini. Apa aja sih yang harus di write off? Tadi di atas sebenarnya saya sudah menyinggung sedikit. Tapi ini mari kita baca pelan-pelan di sini ya. Ini cukup penting. Ya, ini. Ya. Special food undervalued inventory comprising $5,000. Jadi dia itu mencatat inventorinya terlalu rendah 5.000. Dan itu sudah dijual seluruhnya di tahun itu. Artinya, kalau inventorinya dicatat kerendahan 5.000, maka harga pokok penjualannya dicatat kerendahan 5.000. Karena harga pokok penjualan dicatat terlalu rendah 5.000, maka laba yang dilaporkan itu terlalu tinggi. Ya kan? Harga pokok penjualannya terlalu rendah, maka kan labanya terlalu tinggi.
Maka kita harus hapuskan itu. Masalahnya berapa yang kita hapuskan? Hanya boleh 80% karena perusahaan ini bukan milik kita 100%. Jadi 4.000. Yaitu dari mana? Dari 5.000 dikali 80%. Ya, dapat 4.000. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang mau kita hapuskan? Yang mau kita hapuskan kemudian, ya ini dia. Nah, also peerless portion of the excess fair value of special food, building and equipment must be amortized. Itu harus diamortisasi. Jadi katanya begini, building and equipment yang beda 60.000 itu masih akan disusutkan 10 tahun lagi. Berarti penyusutannya adalah kalau berdasarkan hitung-hitungannya si special food di bukunya, penyusutannya kan berdasarkan basis 300.000. Tapi kalau di otaknya si Peerless, itu kan 360, sehingga ada selisih 60.000 yang akan disusutkan selama 10 tahun. Jadi akan ada perbedaan penyusutan dalam sudut pandang Peerless dan sudut pandang Special Food sebesar 60.000 basisnya. Dan ini berlaku 10 tahun, sehingga setiap tahun akan terjadi perbedaan penyusutan 6.000 berdasarkan sudut pandangnya Peerless dan sudut pandangnya jelek tulisannya 600.000 6.000 ya 6.000 setiap tahun. Masalahnya adalah ini bukan milik kita sepenuhnya, maka harus dikali 80%, maka hasilnya 4.800. Dapat 2. Ya. Nah, sudah dapat 2. Apalagi yang berbeda kemarin? Tanah ngaruh nggak sih ke perhitungan laba? Tidak, karena dia tidak disusutkan. Jadi tanah nggak kita bahas. Nah, sekarang ada lagi nggak yang ngaruh gitu? Oh ada, kita cek dulu. Dicek apakah goodwill mengalami perubahan nilai. Ya, finally Peerless portion of the goodwill impairment itu dicek. Ternyata goodwill-nya sudah berubah nilainya, turun 3.125. Turun, tidak lagi 12.500, tapi goodwill-nya udah turun, nilainya tidak segitu lagi, tapi 3.125. Masalahnya adalah, itu juga tidak kita miliki 100%, maka harus kita kali 80%, 0,8. Dikali 3.125, maka goodwill yang harus kita turunkan nilainya itu 2.500. Bentar ya. Saya mau uji S3 di USU. Oke, 2.500. Jadi sekarang ada tanda kutip ya, saya bukan salah sebenarnya. Ada yang harus kita koreksi pembukuannya Special Food, yaitu mana aja yang harus kita koreksi adalah 4.000 ya, berdasarkan sudut pandang kita yang 80% ya, 4.800 dan 2.500. Totalnya ini adalah 11.300 lah yang harus kita turunkan nilai dari untung yang dilaporkan oleh si Special Food. Oke. Gimana cara melakukannya? Cara melakukannya adalah dengan cara ini tadi, menurunkan ini. Inilah jurnalnya. Income from Special Food kita turunkan. Kan di kredit, di debit kan? Kalau di debit kan dia berarti turun ya. Kita turunkan 11.300. Investmentnya juga kita turunkan 11.300. Ya, jadi turun dua-dua. Oke. Selesailah kita tahun pertama. Perhitung-hitungannya ya, hitung-hitungan, tapi ininya belum. Nah, kemudian inilah perubahan antara tahun pertama sampai tahun kedua. Dulunya kan 310 kan? Nah, sekarang udah berubah dia. Nah, mari kita lihat. Ini tentu 80% dari book value-nya ya. Ini berubah juga jadi 256 karena tambah nanti dengan keuntungan yang dihasilkan oleh Special Food dan juga oleh Peerless ya. Nah, sekarang ini yang ini sudah berubah ya dari 60.000 menjadi 51.200. Dari mana nanti cari hitungannya, di sini ada. Goodwill-nya juga berubah. Ya, 80%-nya dulu 10.000 sekarang menjadi 7.500 karena berkurang 2.500. Ya, nanti coba kita cari ini. Mudah-mudahan ada hitungan yang 51.200 ya. Kalaupun nggak ada nanti cari sendiri bisanya itu.
Ini untuk yang 256 ini hitungannya. Ini ya 240 tambah 40 kurang 24 ya. Untuk yang 256 ini tadi. Yang ini. Untuk yang ini 256 ya, ini dapat. Oke. Untuk yang ini untuk yang 51.200. Yang 51.200 di mana ya? Nanti ketemu lah itu ya, nanti cari. Oke, atau nanti kalau mudah-mudahan nanti kita ketemu, nanti kelamaan nanti kalau kita cari-cari dulu. Kemudian inilah basic elimination entry untuk tahun pertama akhir tahun, ya 256, 64 dan nanti hitung-hitungannya sudah ada di situ. Ini excess value reclassification entry ya sekarang adalah ini, ya ending balance. Ya, ini kok 51.700 ya, saya juga agak jadi ingin tahu juga ini kok bisa 200. 1.200. Ya, dia ya. Hmm. Ya. Ya. Nanti kita lihat ya, mudah-mudahan dapat ya. Nah, jadi ini differential calculation-nya 11.300 ya. Dan bentar, saya kok jadi agak kepikiran ini ya, kok 51.700 ini ya. Kok 51.200 ya. 80% identifiable excess value-nya 51 dari yang udah disebutkan 51 kan ini ya. Hmm, 56 sebentar ya. Tujuh lima tadinya kan 75 kurang 60 tambah 10.
Ya, logisnya sih yang benar 51.200 ya. 51.200 yang benar ini. Karena harus dikurangi 4.000 plus 4.000 4.000 tambah 4.800 dikurangi dari 60.000. Ya, jadi ini hasilnya sebenarnya dari adalah 60.000 dikurangi 4.000 dikurangi 4.800. Hasilnya 51.200 ini ya. Jadi dari situ ini. Cuman kok hitung-hitungannya nggak ada di sini ya. Jadi ini nanti kalian cari ya. Jadi ini angka ini diperoleh dari 60.000, saya buatkan di sini ya. 60.000 yang ini. Ini ya, dari sini ke sini ya. Katakanlah 60.000 ya. Dikurang yang dua ini. Dikurang 4.000 dan 4.800. Ini kan jadi 8.800 ya. Ini yang dua ini kan jadi 8.800. Ya, ini makanya hasilnya jadi ini 51.200 gitu. Itu hitungannya. Nanti kita cari ya. Di mana ininya putusnya nanti dilihat, tapi itu hitungannya ya. Tadi saya sempat bingung aja kenapa ini yang dicatat di sini gitu ya, 58.700. Oh iya betul 70.000 ini sudah termasuk goodwill ya, jadi sudah termasuk goodwill ditambah lagi dengan nilai goodwill yang 7.500. Oke ya, nanti dilihat situ. Jadi 58.700 ini sudah ditambah goodwill lagi ya. Tadi kan 51.200 tambah goodwill, dia sekarang nilainya berapa ya, 7 tambah goodwill lah, jadi pas 58.700. Oke, udah clear ya. Nah kemudian ini adalah untuk menghapus yang tadi itu, yang perbedaan-perbedaan tadi itu. Misalnya adalah cost of goods sold naik 5.000, depresiasi naik, beban depresiasi naik 6.000. Goodwill ini juga akan jadi beban impairment 3.125. Artinya inilah nilai dari biaya-biaya yang ada di special food yang harus kita naikkan. Totalnya 11.300 untuk si Peerless dan 2.825 untuk si special food. Oke. Kemudian ya, excess value, differential reclassification entry, land, building, goodwill ya, ini nanti lihat satu-satu. Ini harus kita reklasifikasi terus ya tiap tahun. Tanah tidak berubah. Building 60.000, goodwill sekarang 9.375. Ya. Akumulatif depresiasi 6.000, investment special food 58.700, hitungan tadi di atas ada ya. Non controlling interest 14.175, itu hitungan tadi ada di atas, nanti bisa dilihat. Oke. Nah, sekarang inilah pembukuan-pembukuannya. Nanti ini bisa dilihat satu-satu ya. Ini pembukuan si Peerless untuk masing-masing itu, masing-masing akunnya. Investment special food, income from special food. Nanti ini bisa dilihat satu-satu. Ini semua adalah rangkuman dari cerita yang di atas tadi, ya. Oke, setelah ini jadi, maka kemudian ini juga standar ya, opsional. Kemudian jadilah ini. Ya, jadilah ini. Ya, nanti adik-adik lihat ini semua dari mana ceritanya sampai jadi seperti ini. Inilah jurnal konsolidasinya. Memasukkan semua yang di atas itulah ke sini. Itulah sebenarnya nanti pengkonsolidasiannya. Ya. Oke. Second year of ownership, ya tahun kedua. Tahun kedua apa yang terjadi? Ya sedikit lebih gampang jadinya. Tapi harus diingat, pertama kita nggak ada lagi cerita tentang persediaan. Karena persediaan yang dulu menjadi dasar diferensial itu udah laku, udah dijual. Jadi itu nggak ada lagi cerita tentang persediaan. Sekarang tinggal cerita apalagi tinggal kemungkinan yang pasti adalah penyusutan. Penyusutan kan akan terjadi 10 tahun ke depan. Ya, akan tetap berbeda seperti itu. Kalau goodwill terjadi nggak Pak? Ya kita tengok dulu ya, tergantung apa dasarnya nanti ya ini ya. Second year-nya 80% dari laba yang dihasilkan oleh special food. Laba yang dihasilkan special food ini tadi ya, kita udah tadi dikasih tahu di atas.
Laba yang dihasilkan special food itu adalah ini ya. Laba yang dihasilkan special food 75. Nih, 75. Ini 80%-nya adalah milik si Peerless. Mari kita lihat, benar nggak dia ada hitungnya. 80% miliknya itu adalah milik Peerless. Ini milik Peerless. Mana tadi? Nah ini. Jadi 60%, 80% dari 75.000, 60.000 itu miliknya Peerless. Ya, dicatat seperti yang saya jelaskan tadi, investment bertambah, income bertambah. Nah, kemudian ini silakan bisa dibaca, ya. Nah, kemudian dibagikan dividen, cash-nya 32, investment special food berkurang. Ya. Nah, ini pembagian dividen. Nah, sekarang ini jadi jurnal yang tadi 11.000 berapa gitu yang di atas, ini sekarang jadi cuma 4.800. Ini dari mana? Hanya karena ternyata katanya hanya gedung itu aja, penyusutan gedung yang 6.000 dan 80% berhubungan dengan special food, berhubungan dengan Peerless, maka cuma 4.800 lah income kita kita kurangi, investment juga kita kurangi cuma 4.800, yaitu hanya sebesar penyusutan yang dianggap tadi 6.000, ya 6.000 ini 80%-nya adalah Peerless. Ya, ini di sini. Oke, nah seperti itu. Setelah itu selesai, kemudian dicatatlah ini seperti yang tadi juga. Kalau ini kan udah gampang ya, udah tinggal gampang. 51.200 kurang jadi berapa? Kurang 4.800 kan? Udah gampang ini ya, kurang 4.800 jadi 46.400 dan seterusnya. Ternyata goodwill-nya dalam kasus tahun kedua tidak ada penurunan nilai. Kalau nggak ada penurunan nilai, nggak usah dibahas. Tahun ketiga nanti bisa jadi ada nggak Pak? Ya bisa jadi ada, bisa enggak gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke, seterusnya ya ini saya rasa udah bisa. Nanti kalian bisa udah lihat. Ini juga udah bisa lihat. Ini pun udah bisa sama dengan yang di atas. Ini juga saya yakin udah bisa ya 6.500 ya tadi 1.200 udah gampang sampai masuk ke sini sampai masuk kemudian dia nggak buat ya ini kertas kerja tahun kedua. Oke, saya rasa itu dulu ya. Nanti rekamannya segera saya berikan ke adik-adik ya.